Halo Sam, balik meneng di channel YouTube Karoseri Adiputro. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Bintang Songo Trans. Alhamdulillah, PO Bintang Songo Trans kini merilis 2 unit armada terbaru dari Karoseri Adiputro. Oh ya, di ruangan finishing ini nggak hanya PO Bintang Songo Trans yang akan rilis pada hari ini. Ada 3 unit dari PO Blue Star. Kemudian ada 1 unit milik PO Sima Perkasa, dan yang terakhir ada 1 unit milik PO Duta Abadi Trans. Oke, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana detail-detail mulai dari bagian eksterior hingga bagian interiornya. Jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan nyalain loncengnya ya teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya review armada terbaru milik PO Bintang Songo Trans. Dua-duanya sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SHD double glass ya. Sasis yang digunakan juga sama, yaitu sasis Hino RM 280 ABS. Tentu saja sasis ini sudah dilengkapi dengan suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Jadi kalau teman-teman naiki bis ini itu sudah dijamin kenyamanannya, keamanannya itu sudah terjamin ya teman-teman. Untuk dimensi dari bus ini itu tingginya 3,85 meter, untuk panjangnya 12 meter, dan untuk lebarnya itu 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini dapat menjangkau tempat penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko ya. Kemudian kita lihat di bagian bandonya sini sudah ada julukannya ya. Yang pertama ada Rok Gendis, dan yang kedua ada Berkah Gendis. Kita akan mereview armada dengan julukan Berkah Gendis ya. Di bagian depannya di sini terlihat kekinian banget. Ada lampu RGB yang mengelilingi kaca bagian samping. Kemudian di bagian bawahnya ada running text. Running textnya ini bisa di custom ya teman-teman. Jadi tinggal custom saja menggunakan nama rombongan teman-teman, dan tidak perlu cetak-cetak banner lagi dan ditaruh di bagian depan sini ya. Untuk bagian bawahnya di sini sudah tertera nama PO-nya Bintang Songo Trans, dan di bawahnya ada logo dari PO Bintang Songo Trans sendiri. Kita lanjut, di sini ada stiker kesayangan kita ya, yaitu stiker Tafkodinol. Tafkodinol merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adiputro ya teman-teman. Jadi pasti awet banget. Untuk pintu depannya di sini menggunakan model sliding ya. Teman-teman bisa lihat di depan saya sini masih ada solasi-solasi, karena waktu kita nge-review saat ini bis ini masih belum selesai 100%. Nah, kita langsung disambut oleh cahaya warna warm white yang mewah. Kemudian untuk nuansa interiornya sendiri ini menggunakan ABS berwarna abu-abu. Jadi terkesan sangat sporty. Ada dispenser, kursinya mewah, dashboardnya juga sudah di-upgrade ya. Sudah dilapisi oleh kulit, dan ada wood panel dengan finishing yang ngedove. Untuk kursi tour leadernya ini berada di bagian tengah ya teman-teman. Jadi wis enak pol pokoknya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang sini. Kita tutup dulu. Di bagian bawah sini
sudah ada nomor lambung ya. Yang ini nomor 004 dan yang sebelahnya nomor 005. Kita lanjut lihat di bagian atas sini. Di sini sudah tertera nama PT-nya yaitu PT Bintang Songo Trans dan ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Kita lihat di bagian bawah. Untuk velgnya ini sudah di-upgrade ya menjadi velg aluminium. Kalau kita memakai velg aluminium, ini dapat beberapa benefit teman-teman. Yang pertama, lebih irit ban bakar. Kemudian untuk pengereman itu jauh lebih efisien teman-teman. Dan yang terakhir, umur bannya itu jadi lebih lama lagi. Kita lanjut lihat bagian atas ini. Ini di-upgrade ya teman-teman menjadi kaca tembus pandang. Benefitnya ketika driver mengemudikan bus ini, driver itu bisa melihat bagian kiri dan bagian kanan teman-teman. Jadi lebih luas gitu pandangannya. Oke, kita lanjut. Untuk nama PO-nya di sini bisa terbaca sangat jelas ya. Karena warna dari stikernya ini sangat kontras dengan warna bodinya. Kemudian kita lihat bagasinya ya. Ini menggunakan bagasi yang los dari ujung kiri hingga ke ujung kanan. Kenapa bagasinya bisa space frame? Karena bus ini itu sudah menggunakan sasis Hino RM 280 ABS. Jadi bagasinya itu bisa tembus dari ujung kiri hingga ke ujung kanan. Kalau teman-teman mau bawa motor terus dimasukin ke dalam sini, itu bisa banget teman-teman, aman pokoknya. Mau bawa koper, mau bawa tas, mau bawa oleh-oleh banyak, itu bisa dimasukin semua ke dalam bagasinya ini. Kemudian kita lihat di atas ban belakang. Di sini ada bagasi ya. Kita buka. Seperti ini bagasinya. Bagasi ini biasanya digunakan oleh kru ataupun driver ya teman-teman. Jadi kru ataupun driver bisa memasukkan barang pribadinya ke dalam sini. Kalau teman-teman itu menggunakan bagasi yang berada di depan sana. Untuk velg belakang sendiri ini juga sudah menggunakan velg aluminium. Kinclong banget teman-teman. Ada dandangnya juga. Mantap. Kita lanjut ke bagian pintu belakang. Untuk pintu belakang ini menggunakan model swing ya. Jadi modelnya itu nggak sampai ke ujung kaca, tapi sampai ke bawah kaca saja teman-teman. Oke, kita lanjut lihat liverinya. Untuk liverinya ini terlihat sangat simpel dan keren. Ada ciri khas dari livery armada PO Bintang Songo, yaitu ada simbol bintangnya dan ada angka 9-nya teman-teman. Kemudian kita lanjut lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang di sini cukup simpel, hanya ada livery yang presisi antara kiri dan kanan. Kemudian di tengahnya ada logo PO Bintang Songo. Tak lupa untuk standar dari Jetbus 5 di bagian belakang, di sini sudah ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, serta ada pelindung bumper. Kemudian kita lanjut lihat sisi kanannya. Untuk di bagian kanannya, di sini sudah ada fasilitas keamanan yaitu pintu darurat. Pintu darurat ini sudah menjadi fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Oke, kita sudah puas banget mereview bagian eksteriornya, mulai dari bagian depan hingga bagian belakang. Pasti teman-teman penasaran kan bagian interiornya? Let's go, kita review bagian interiornya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mereview bagian interiornya, kita ngobrol dulu yuk bersama owner dari PO Bintang Songo Trans. Di belakang saya di sini sudah ada owner PO Bintang Songo Trans beserta kru dari PO Bintang Songo Trans. Oke, kita lanjut interview bersama beliau. Baik, kami dari PT Bintang Songo Trans mau memperkenalkan kru atau pengurus di Bintang Songo Trans, yaitu dalam struktural PT kita ada saya, Andi Prihatmoko selaku direktur,
Lanjut, ada di sebelah saya ini ada Ibu Ayu selaku Ibu Komisaris dan Ibu Negara. Ibu Negara beserta nyonya tercinta saya ini. Lanjut, ini yang di depan ada di kursi driver itu ada Pak Fani. Beliau sebagai mandor atau yang sangat berperan banget di PT Bintang Songotran, dan mungkin ke depan mungkin seperti Pak Fani besok akan kita naikkan jabatannya karena sangat luar biasa kinerjanya. Lanjut, samping saya ini ada Mbak Cenil dari Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Beliau adalah manajer area Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Lanjut, sebelah saya, sebelahnya Mbak Cenil ada Mas Miko, admin handal kita, kebetulan masih single. Di belakangnya ada Pak driver senior. Nah, ini Pak Marzuki sebagai driver senior yang ikut berjuang di PT Bintang Songotran. Di belakangnya ada Pak Marsidi atau Gus Sidi. Beliau adalah CO driver profesional, ahli apa saja, termasuk ahli ibadah dan ahli tausiah. Ada Pak Gus Sidi. Di belakang saya ini ada Pak Tain yang sangat unyu-unyu. Beliau ini adalah CO driver yang punya keahlian lain, yaitu untuk cari order penumpang trip. Gitu ya Mas Tain ya. Di belakangnya ada, yang paling belakang ada Mas Herdi. Beliau adalah pengurus bagian kendaraan yang bermasalah di PT Bintang Songotran. Kami selaku owner dari PT Bintang Songotran sangat bersemangat sekali untuk mengadakan unit dalam waktu tempo yang cepat. Itu karena kita didasari dari semangat dari kru-kru senior kita. Karena kru senior kita sangat loyal dengan perusahaan dan mereka sangat giat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu kru driver dan CO driver itu kolaborasi atau menangani juga untuk tim marketing. Jadi kita itu sangat semangat sekali karena ada kru kok bisa semua pekerjaan dihandle semuanya. Maka dari itu kami bisa mungkin untuk lebih semangat lagi. Kalau kru kita semangat, kita harus lebih semangat lagi. Dan harapan kita ke depan Bintang Songo itu akan makin besar dengan kru-kru yang hebat dan kru yang loyal, jujur, amanah, dan taat beribadah. Gitu Pak. Ini adalah 2 unit terbaru kami, dan kami selaku owner dari PT Bintang Songotran untuk kedua unit baru ini dan dengan spek yang lebih baik, kita sepakat untuk kita kasihkan kepada kru-kru lama, kru-kru senior yang sudah ikut berjuang di PT Bintang Songotran, yaitu ada Pak Mandor Fani, Pak driver Pak Juki, Pak Gus Sidi, Pak Tain. Dan untuk Pak Mandor Fani, saya pasrahkan 2 unit ini ke Pak Fani. Siap ya Pak Fani ya? Insya Allah. Ya, mohon Pak Fani untuk kesan-kesannya dari Pak Fani ke Bintang Songo. Kok semangatnya Pak Fani sama Bintang Songo itu bagus, itu apa yang mendorong Pak Fani itu Pak Fani? Terima kasih Bapak owner kita, Bapak Andi, telah memberikan kepercayaan pada kami untuk mengelola armada-armada yang sudah beliau beli. Karena dengan semangat beliau, kita juga lebih semangat, lebih maju. Mudah-mudahan untuk Bintang Songotran lebih maju. Untuk unit yang terbaru dan yang sebelumnya, untuk unit terbaru akan saya percayakan kepada senior-senior kita. Dan untuk yang unit yang sebelumnya ini kita kepercayakan kepada kru-kru pilihan kita, tentunya dengan banyak pertimbangan. Dan pertimbangan itu telah kita sepakati siapa saja yang akan kita rekrut. Pastinya kita sudah mengetahui latar belakang, kejujuran, dan loyalitas mereka pada kita. Untuk order, kami selaku kru dari Bintang Songo, sementara kami mencari order atas usaha kita dari mulai driver, co-driver, kita mencari order sedemikian rupa dengan kita bekerja sama dengan biru-biru yang ada untuk saling bekerja sama
Bintang Songo lebih maju, biru-biru mereka atau panitia yang menyewa atau menggunakan jasa kita, semoga mereka dan beliau-beliau tambah sukses, tambah maju, dan untuk kemajuan Bintang Songo, berkah, jaya, manfaat. Untuk kami dari PT Bintang Songo Trans, hari ini kita sudah mengambil ada 5 unit, dan silahkan untuk semua customer ya bisa untuk menghubungi kontak person kami ada di Instagram, TikTok, semua menggunakan dari Bintang Songo Trans, dan songonya itu adalah di angka 9, dan jangan lupa juga bisa kontak personnya yang ada nomor di belakang bis. Terima kasih. Oke, untuk unit yang keempat dan kelima dari Bintang Songo Trans, semoga semakin ramai orderannya dan semakin berkah, jaya, dan manfaat. Saya berpesan untuk kru agar lebih mengutamakan pelayanan dan kenyamanan untuk customer tercinta Bintang Songo Trans. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah mempercayakan armada barunya kepada tim kami. Insya Allah kedepannya kami tambah semangat dalam mencari tip dan tambah solid. Mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat. Amin. Untuk kesan dan pesannya untuk PO Bintang Songo, semoga semakin tambah unitnya dan selalu bekerja sama dengan Adi Putro. Terus orderannya juga tambah banyak, tambah laris, tambah berkah, manfaat. Kesan dan pesan saya selama bekerja di PO Bintang Songo Trans, saya sangat senang sekali karena dimiliki oleh owner yang sangat baik dan bijaksana. Kedepannya semoga biro, perjalanan, dan panitia semakin merapat menggunakan armada PO Bintang Songo Trans. Semoga jadi semakin bertambah unitnya, semakin jaya, berkah, dan manfaat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat PT Bintang Songo Trans. Semoga krunya tambah solid, tambah berkah, tambah manfaat, tambah jaya, tambah unit terus. Mengucapkan juga buat Adi Putro terima kasih, servis yang baik, cepat. Semoga doakan kami bisa tambah unit lagi. Amin. Salam salim. Masya Allah, tabarakallah. Mesti tanda-tanda mau ambil 5 unit lagi. Bismillah, unit single glass. Bismillah, amin single glass. Amin single glass, amin. Tahun depan apa bulan depan? Akhir tahun. Bulan depan nggih, bulan depan. Amin. Bulan depan single glass. Amin. Terima kasih Adi Putro. Terima kasih. Selamat datang di interior armada terbaru milik PO Bintang Songo Trans. Wah, di sini nuansanya itu sporty banget ya teman-teman. Nanti kita lihat detailnya waktu kita udah berada di belakang sana. Oke, kita lihat dulu di sini untuk kursi tour leader di sini berada di tengah. Jangan khawatir teman-teman, untuk akses ke dalam kabinnya ini tuh bisa dimiringkan ke depan. Caranya cukup mudah. Tinggal tarik tuas ini ke atas, kemudian tarik kursinya ke bagian depan. Seperti ini untuk akses menuju ke dalam kabinnya. Wah, ini sih asli mewah banget teman-teman. Sporty, mewah, kekinian jadi satu di dalam bis ini. Untuk fasilitas di dalam bis ini itu sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan maupun fasilitas hiburannya. Yang pertama, kita akan bahas fasilitas keamanannya dulu ya. Yang pertama, ada apar yang terletak di samping bangku driver. Yang kedua, jendela darurat di bagian atas depan dan atas bagian belakang. Kita juga bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Dan yang terakhir, ada pintu darurat yang terletak di bagian kanan paling belakang. Lengkap banget kan? Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap. Kita mulai dari bagian depan sini. Di sini ada TV. Cara bukanya cukup mudah. Tinggal tarik seperti ini.
Wah, ini TV-nya berukuran sangat besar, yaitu 43 inci. TV ini sudah terintegrasi dengan Android ya. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube, nonton Netflix, maupun karaokean. Cara menghubungkannya juga cukup mudah melalui Android Head Unit yang berada di bagian dashboard. Jika TV-nya sudah tidak digunakan, teman-teman bisa nutup dengan cara seperti ini. Cukup mudah untuk menutupnya. Sampai bunyi jegrek gini ya teman-teman. Kalau ada TV, pastinya di sini sudah ada speaker ya. Speakernya sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung paling belakang. Jadi, dimanapun teman-teman duduk, teman-teman pasti mendapatkan kualitas suara yang mantap. Kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser. Dispenser ini bisa kita gunakan untuk mengambil air panas maupun air dingin. Nanti kita akan coba praktekkan gimana cara ngambil air panas maupun air dingin ketika kita duduk di paling depan sini. Oke, kita lanjut ke bagian penumpangnya. Untuk konfigurasi kursinya, di sini menggunakan konfigurasi kursi 22. Walaupun di sini menggunakan 22, untuk legroomnya itu cukup leluasa teman-teman. Jadi nggak terlalu mempet lah. Kursi ini diproduksi oleh Aldila. Kalau teman-teman lihat di sini ataupun teman-teman duduk pasti terasa nyaman karena kursinya ini tebal banget teman-teman. Mantap wis pokoknya. Kemudian kita lihat di bagian kanan saya di sini ada bagasi kabin. Bagasinya sudah di-upgrade menggunakan penutup bagasi dan di-upgrade lagi menggunakan kulit ya teman-teman. Jadi terlihat sangat mewah. Kita buka untuk bagasi kabin di bagian depan sini. Caranya buka cukup mudah seperti ini. Di sini bisa teman-teman gunakan untuk menaruh tas maupun barang-barang kecil teman-teman. Dan ada speaker juga. Oke, untuk menutupnya itu juga cukup mudah dan jangan digebrak ya, nanti cepat rusak dan berisik. Kita lanjut ke bagian kiri saya di sini. Wah, di sini ada pengaturan mikrofon wireless. Mikrofon wireless ini bisa teman-teman gunakan untuk karaokean atau digunakan untuk tour leader memberikan informasi ketika perjalanan. Jangan lupa ditutup pelan-pelan ya nutupnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk nuansa di dalam interior ini itu sangat kekinian banget teman-teman. Ada lampu disco, ada lampu RGB, dan ada juga lampu laser yang berada di ujung belakang. Di sini kita sudah disambut oleh TV yang kedua. TV yang kedua ini berukuran 24 inci. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, juga bisa menonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, itu bisa banget teman-teman. Jangan lupa nutupnya sampai rapat seperti ini. Ada fasilitas apa di bagian belakang? Yuk kita ke bagian belakang. Skui. Oke, kita sudah berada di bagian belakang. Di atas saya, di sini ada TV yang ketiga. TV yang ketiga ini ukurannya itu sama kayak TV yang kedua, 24 inci. Sama-sama sudah terintegrasi dengan Android ya. Jangan lupa nutupnya juga sampai rapat. Kita lanjut ke bagian belakang. Di sini sudah ada jendela darurat dan di sebelah kanan saya sudah ada pintu darurat. Untuk bagasi kabin sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi kalau teman-teman duduknya di belakang itu pasti mendapatkan bagasi penumpang. Kita buka ya bagasi belakangnya. Wah, di sini ada speaker yang terletak sampai ujung belakang. Jadi kalau teman-teman duduknya di belakang, teman-teman itu pasti mendapatkan kualitas yang mantap. Kita tutup lagi. Seperti ini. Kemudian kita lihat bagasi di sebelah kiri saya. Di sini itu sudah di-upgrade menjadi cool box. Jadi kalau kita mau minuman yang dingin, kita bisa memasukkan
minuman dalam kemasan ke dalam cool box ini. Tunggu beberapa saat, kemudian minuman dingin siap disajikan. Oke, kita tutup pelan-pelan nutupnya. Di bagian belakang saya di sini sudah ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Oke, kita coba duduk di sini. Di sini juga ada sabuk pengaman ya, jadi jangan lupa dipakai. Untuk kursinya sendiri di sini cukup ergonomis walaupun ukurannya tidak selebar di bagian depan. Meskipun kita duduk berada di atas mesin, di bagian bawah sini kan mesin teman-teman, kita nggak perlu khawatir kepanasan karena sudah ada AC di bagian belakang sini. Ternyata enak juga ya teman-teman duduk di kursi bagian belakang sini. Pasti yang duduk di bagian belakang sini itu orangnya yang heboh, yang suka guyon, yang mencairkan suasana di dalam bis ini. Kalau saya pribadi itu lebih suka duduk di kursi bagian paling depan sebelah kanan. Oke, gimana rasanya duduk di paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Oke, ini dia kursi bagian paling depan. Kalau kita duduk di sini, kita bisa mendapatkan view yang cukup leluasa ke arah depan maupun ke arah samping. Kemudian kita juga bisa mendapatkan privilege ke arah dispenser ya. Untuk cara penggunaan dispensernya itu cukup mudah teman-teman. Yang pertama, pastikan dispensernya itu menyala. Kemudian nanti di sini itu ada indikator berwarna merah. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan air panas, pastikan indikator lampu merah ini mati dulu ya. Kemudian tinggal tarik warna merah putih ini maupun dorong itu bisa, tapi harus bebarengan dengan tombol bulat ini. Untuk mengambil air dingin kita bisa menggunakan yang berwarna putih biru ini. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di bagian atas di sini ini adalah bagian paling estetik di interior Jetbus 5 ya. Kita bisa menemukan louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C. Tapi ingat teman-teman, USB port charger ini digunakan untuk ngecas HP saja. Tidak boleh digunakan untuk ngecas laptop, power bank, kamera, itu tidak boleh, nanti berbahaya. Kemudian di sampingnya ada tombol untuk menyalakan lampu baca. Kalau teman-teman mau membaca buku, mengambil barang yang terjatuh, itu bisa menyalakan lampu baca ini. Jangan lupa dimatikan ya. Kemudian di sampingnya ada louver AC. Louver AC-nya ini bisa kita arahkan hembusan anginnya. Mau ke arah kita, ke depan, ke samping, ke belakang, itu bisa banget teman-teman. Kalau kita kedinginan, kita bisa mengatur melalui tombol yang berada di sini ya. Tinggal kita adjust seperti ini untuk mendapatkan hembusan angin yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke bagian kursinya. Untuk kursinya ini buatan Aldila ya. Kalau teman-teman duduk di sini, waduh, pasti nyaman pol. Empuk, ergonomis, sesuai lekuk badan kita, wis pol mantap wis pokoknya. Di kursi ini ada fitur yang menarik loh teman-teman, yang jarang ada di bis-bis pariwisata lainnya. Apa itu? Kita lihat di bagian bawah. Di sini ada tombol yang digunakan untuk mengaktifkan fitur kursi pijat. Di bagian kanan bawah saya di sini sudah di-upgrade menjadi kaca tembus pandang. Benefitnya untuk driver itu bisa melihat blind spot dari bis ini, jadi semakin luas pandangannya teman-teman. Oke, di kursi ini juga sudah dilengkapi oleh armrest yang bisa kita gunakan seperti ini. Caranya cukup mudah. Kemudian ada fitur reclining seat. Caranya cukup mudah. Tinggal tekan tombol warna merah ini, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Untuk kemiringan maksimalnya seperti ini ya teman-teman. Wis enak pol, wis pasti ketiduran di sini. Untuk cara mengembalikannya itu cukup mudah. Kita tegak dulu, kemudian tinggal tekan tombol warna merah ini
dan kursinya akan kembali seperti semula. Jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman yang sudah disediakan di setiap kursinya. Caranya cukup mudah seperti ini. Mudah banget kan teman-teman? Oke, kita sudah puas banget mereview armada terbaru milik PO Bintang Songo, mulai dari bagian eksterior hingga bagian interiornya. Terima kasih untuk PO Bintang Songo yang sudah percaya kepada karoseri Adi Putro. Semoga sukses selalu dan semakin terdepan bersama karoseri Adi Putro. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro.